Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dandi Maulana dengan NIM 201110163 kelas HKID. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana definisi qawaid fiqhiyah dan perbedaan qawaid, dhawabit dan nazariyat. Langsung saja pada definisi kaidah fikih secara etimologis. Qawaid atau qawaidun yang artinya kaidah, yang berasal dari kata qaidatun yang berarti dasar, basis, asas ataupun fondasi. Sementara itu fikih artinya adalah fikih atau faham atau memahami. Namun secara terminologis, qawaid fikih merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Sementara itu, Abu Zahra berpendapat bahwa qawaid fikih adalah kumpulan hukum serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya. Sementara itu, Al-Jurjani mendefinisikan secara etimologis qawaid fikih adalah ketetapan kulli yang meliputi seluruh bagiannya. Nah, sementara itu, objek kajian qawaid fikih itu sendiri terdiri dari perbuatan mukallaf itu sendiri dan materi fikih yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan secara khusus dalam nas. Sementara itu, manfaat qawaid fikih itu sendiri memberi kemudahan dalam menemukan hukum untuk kasus yang baru dan tidak jelas nasnya, dan memberikan kepastian hukum. Namun selain itu juga menyediakan panduan yang lebih praktis berdasarkan nas. Sementara itu, perbedaan qawaid fiqhiyah, dhawabit fiqhiyah dan nazariyat fiqhiyah adalah yang pertama tentang qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Nah, secara singkat juga bisa diartikan sebagai hukum yang mencakup atas sebagian besar bagian-bagiannya. Nah, contoh qawaid fikih itu sendiri adalah kaidah asasi, yaitu kaidah-kaidah fikih yang 5 beserta cabang-cabangnya. Jadi kesimpulannya, kaidah-kaidah fikih adalah bangunan dasar atau asas dari segala macam kaidah yang berhubungan dengan permasalahan fikih. Sementara itu, dhawabit fikih secara etimologi, kata al-dhawabit berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata dhabit yang berakar kata dhabit. Kata ini merujuk pada pengertian luzum al-syai' wa habsuhu, artinya tetap dan tertahannya sesuatu. Secara terminologi, dhawabit fiqhiyah diartikan sebagai segala perkara atau yang berimplikasi hukum atau hukum yang bersifat kulli yang bersimpul pada beragam bagian di dalam satu bab saja. Nah, di sini contoh dhawabit fiqhiyah. Di sini dijelaskan bahwa dhawabit fiqhiyah jangkauannya lebih sempit, terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Contohnya bab muamalah. Di sini ungkapan dalam transaksi harus dilihat dari tujuan dan makna-maknanya, bukan dari kata-kata dan diungkapkan, bukan dari kata-kata dan ungkapan-ungkapannya. Sementara itu, nazariyat fikih secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata nazariyat yang berarti pandangan ataupun teori. Secara terminologi, sebagai dimana disebutkan oleh Muhammad Bakar Ismail, nazariyat fikih adalah konsep-konsep fikih yang memiliki rukun dan syarat dan disatukan oleh jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. Sementara itu, beberapa ulama mendefinisikan nazariyat fikih sebagai kumpulan pandangan untuk menafsirkan fakta ilmiah. Jelas, dari definisi ini, nazariyat fikih adalah teori hukum Islam. Jadi perbedaannya,
Qawaid fiqhiyah jangkauannya lebih luas dan berlaku umum dalam lebih dari satu bagian bab. Contohnya, kaidah la dararun wa la dararun merupakan kaidah yang berlaku umum. Sedangkan dhawabit fiqhiyah jangkauannya lebih sempit, terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Nah, sementara itu nazariyat lebih luas jangkauannya dibanding qawaid fiqhiyah, meliputi rumusan, pembatasan konsep, rukun dan syarat konsep, dan prinsip lainnya. Contohnya seperti prinsip jual beli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana definisi qawaid fiqhiyah dan perbedaan qawaid itu sendiri, dhawabit dan nazariyat. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.